memperingati hari Paskah, yaitu hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Kalau hari Jumat kemarin kita telah memperingati hari Jumat Agung, itu tentang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi saat ini kita akan belajar tentang Paskah, di mana kita tahu bahwa Paskah merupakan suatu kemenangan atas dosa-dosa manusia yang telah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita telah mati, bukan selama mati, tetapi setelah 3 hari bangkit dari antara orang mati. Dan saat ini kita akan belajar tentang aku telah melihat Tuhanku. Ya. Jadi aku telah melihat Tuhanku, atau bisa dikatakan juga berpaling kepada Sang Pemberi hidup. Kalau kita mempelajari dalam Yohanes pasal 20 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18, ini tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau kita hari ini ya merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, bisa juga dikatakan hari Paskah. Nah, ini hari yang ketiga dari Triduum, atau bisa dikatakan yaitu Trihari Paskah. Trihari Paskah ini meliputi Kamis Putih. Kamis Putih adalah pertemuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, ditandai dengan perjamuan suci. Bahkan pada waktu perjamuan suci, di tengah-tengah perjamuan suci ada salah satu murid yang akan menyerahkan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Yudas Iskariot. Jadi Kamis Putih itu adalah Kamis pertemuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-murid, ditandai dengan perjamuan suci. Kemudian Sabtu Suci atau Sabtu Sunyi, ini merupakan suatu persiapan untuk memasuki Paskah. Karena pada waktu itu Paskah hari Minggu, hari Sabtu itu harus sudah menyucikan dirinya, ya, sudah menyucikan dirinya, sehingga pada hari Minggu adalah hari Paskah. Ya. Inilah sebabnya dikatakan bahwa Triduum atau Trihari Paskah, Kamis Suci, Jumat Agung tentang kematian Tuhan, dan juga Sabtu Suci, mempersiapkan diri untuk memasuki Paskah. Bapak Ibu yang di Tuhan, di dalam perayaan hari ini kita akan membahas tema aku telah melihat Tuhan, atau juga dikatakan bahwa aku berpaling kepada Sang Pencipta. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-16, saya akan bacakan di situ. Ayat 16 mengatakan demikian, kata Yesus kepadanya, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabi, artinya guru. Jadi berpaling melihat Yesus, kembali melihat Yesus di dalam hatinya. Jadi perkataan ini adalah perkataan Maria, ya, Maria Magdalena saat ia berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit dari kubur itu. Jadi Maria berkata kepada murid-muridnya, ya, jadi murid-murid Yesus, aku telah melihat ia berpaling kepada Sang Pencipta, Yesus Kristus. Bahkan perkataan Maria ini, ya, yang menjadi tema Paskah tahun 2021 ini. Ya. Lah Tuhan yang mana yang dilihat oleh Maria, yaitu Tuhan Yesus yang telah bangkit setelah peristiwa yang menegangkan beberapa hari yang lalu, Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus telah mati, dikuburkan. Ya. Selama persiapan hari Kamis Suci, Kamis Putih, sampai Sabtu Suci itu, dalam ketegangan mereka, karena pada waktu
perjamuan suci itu Tuhan Yesus mengatakan ada salah satu yang akan menyerahkan aku. Mereka saling bertanya siapakah. Mereka tegang di situ. Ya. Kemudian apalagi pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dan juga disalibkan, mereka sangat tegang. Setelah dikuburkan, mereka nggak berani untuk keluar rumah. Sangat tegang, mempersiapkan diri. Nah itulah sebabnya dikatakan pada kita. Jadi tema ini dimana menjadi tema yang utama di tahun ini, yaitu perjumpaan dengan Yesus, atau bisa dikatakan berpaling kepada Sang Pencipta. Ya. Jadi setelah peristiwa yang menegangkan tadi, berhari-hari tadi, lalu Maria bertemu dengan Yesus. Ya. Bisakah mempunyai ekspresi yang menyenangkan? Karena pada waktu masih tegang, sehingga walaupun berjumpa dengan Yesus, kalau kita melihat di situ pada waktu pagi-pagi benar, Maria Magdalena terkubur dan tidak menjumpai mayat Yesus. Dan disitulah Yesus menampakkan diri. Tapi Maria tidak melihat Yesus, dikiranya adalah tukang kebun. Bahkan dia mengatakan, kalau memang engkau mencuri, berikanlah kembali kepadaku. Nah itulah sebabnya itu merasa tegang, karena perjumpaan yang pertama itu masih mempunyai pikiran yang penat, mempunyai pikiran yang stres di situ, menganggap bahwa Tuhanlah yang pemimpinnya telah hilang tadi. Nah itulah sebabnya dikatakan ketika Maria berangkat tadi, pikirannya sudah kacau di situ, ya, kacau. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita. Jadi kita tahu bahwa kalau kita ingin berjumpa dengan Yesus, kita harus menjernihkan pikiran kita. Karena seperti Maria tadi yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri, pikirannya masih kacau, sehingga Tuhan Yesus menampakkan diri pun tidak melihat bahwa itu Yesus, dikiranya tukang kebun. Ya. Itu pun juga dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu murid Yesus berdua, Petrus dengan Yohanes, sedang berjalan ke Emmaus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus berkata-kata di situ, tetapi tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Ya. Karena apa? Pikirannya masih kabut, pikirannya masih masih kacau di dalam hidupnya itu. Dan itulah sebabnya dikatakan kepada kita, ya. Jadi kita ketahui bahwa pikiran yang kalau itu tidak akan bisa. Makanya di situ sampai 2 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, barulah Maria Magdalena itu menyadari akan hidupnya. Seperti tadi di dalam ayat 16 tadi dikatakan, itu di dalam ayat yang 16, kata Yesus kepadanya, Maria, Maria, ya, berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya baru menyadari di situ. Setelah perkataan Yesus mengatakan Maria, Maria Magdalena baru menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Nah itulah sebabnya dikatakan pada kita, dari peristiwa ini bisa kita belajar untuk bisa melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Ya, itu kita membutuhkan beberapa kali pertemuan. Jadi kalau kita membutuhkan beberapa kali pertemuan, ya, karena Maria saja ketika bertemu pertama kali dengan Yesus yang telah bangkit itu, Maria tidak mengenal. Bahkan Maria mengenal Yesus sebagai penunggu taman itu atau tukang kebun yang telah mengambil. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-15 dikatakan di situ, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkatalah kepadanya, Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Jadi pertemuan itu bukan hanya sekali, tapi sampai berkali-kali, sampai menyadari bahwa
benar-benar ketemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang pengalaman yang dialami oleh si Maria. Lalu itu menggambarkan bahwa pikiran kita pun belum bertemu melihat Yesus dengan baik dan benar akan membuat pikiran kita ini kacau. Artinya kalau pikiran kita masih kacau, kita belum bisa ketemu dengan Yesus secara benar. Ini sebabnya. Jadi orang yang belum bisa melihat Tuhan Yesus di dalam setiap perjumpaannya dengan Tuhan kita Yesus, baik di dalam ibadah, baik di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, atau dalam kita membaca kitab suci, dalam kita berdoa, dalam kita memuji Tuhan dan lain sebagainya, kita masih mengalami kekacauan, ya, masih mengalami kekacauan seperti Maria tadi, ya. Jadi perjumpaan yang membuat Maria Magdalena melihat Tuhan adalah perjumpaan kali yang kedua, ya. Yang membawa semangat baru itu adalah kali yang kedua. Pada perjumpaan kali yang kedua itu Yesus menyapa Maria, dan sapaan itu yang mendebarkan hati Maria, sehingga Maria hatinya terbuka dan mengenal Yesus secara pribadi, ya. Secara pribadi Maria lalu segera berpaling dan berkata, Rabi, yang artinya guru. Seperti tadi di dalam ayat yang ke-16 tadi katakan kepada kita. Jadi membukakan kembali, ya, kenangan Maria bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaan kepada kita, mengapa, ya, mengapa Tuhan Yesus menampakkan kali yang pertama, artinya yang pertama kali itu kepada Maria Magdalena? Oh, bukan dengan murid-muridnya Petrus, murid yang dikasihnya Yohanes, murid yang dikasihnya. Mengapa? Karena itu merupakan suatu kebutuhan yang telah diperlukan oleh Maria Magdalena. Apakah mereka tidak butuh? Juga butuh, tetapi lebih membutuhkan. Karena waktu perjumpaan pertama kali pada waktu Tuhan Yesus masih hidup, Maria Magdalena ini dikuasai oleh roh jahat, dan dikeluarkanlah roh jahat dari Tuhan Yesus sehingga menjadi murid Yesus. Dan itulah menjadikan hal yang sangat-sangat memprihatinkan ketika Tuhan Yesus itu mati, ya. Dan Maria Magdalena tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, aku mati dan 3 hari berikutnya akan bangkit dari yang mati. Sehingga sampai 2 kali perjumpaan itu, baru kali yang kedua itu terbukalah hatinya, ya. Terbukalah hatinya. Nah, ini mengapa, ya? Mengapa Maria Magdalena waktu itu tidak terbuka hatinya? Karena yang pertama adalah karena pada waktu itu mata Maria tertutup atau terhalang, ya. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 16, bandingkan coba, kita akan lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-16. Disitulah yang pertama kali mengapa waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, tapi Maria Magdalena tidak menyadarinya. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 16 dikatakan demikian, ya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi seolah-olah tidak menghalangi, seperti tadi saya katakan si Yohanes dengan Petrus perjalanan ke Emmaus tadi, ya, berbicara tetapi terhalang, walaupun hatinya bergetar-getar, tetapi menyangka bahwa orang lain bukan Yesus. Baru setelah mengadakan perjamuan suci terbukalah mata hatinya, dan kembalilah ke Yerusalem mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Demikian juga Maria juga demikian. Yang pertama karena matanya tertutup, ya, Allah memberikan mata kepada manusia bisa mengurangi ketajaman mata mereka pada saat mereka itu menganggap perlu untuk melakukan hal-hal. Supaya apa? Supaya sekalipun memandang mereka tidak bisa melihat. Perlu kita ini melihat terus, ya. Karena kita tahu bahwa kalau kita hanya melihat sekali, kita tidak akan bisa tahu secara persis, ya.
perjumpaan sekali itu tidak tahu secara persis, ya. Tapi kedua sudah akan terbuka. Ini seperti yang dialami oleh Maria. Yang kedua, mengapa Maria pada waktu itu, ya, tidak melihat Yesus? Karena kedua, karena mata Maria penuh dengan air mata. Itu karena waktu itu menangislah, sehingga tidak bisa melihat kalau itu Yesus. Dikira tukang kubur di situ, ada penjaga kubur atau ada orang yang tukang kubur di situ, ya, karena air matanya menutupi di situ. Ya, ini kita bisa melihat di dalam kitab tadi dikatakan bahwa ketika Maria itu sedang menangisi bahwa Yesus telah hilang, air matanya menutupi di situ. Ya. Nah, inilah sebabnya dikatakan pada kita. Yang ketiga, mengapa Maria tidak bisa melihat? Karena Maria selalu sedih, ya. Hati yang sedih, hati yang kacau, sering menyalah tafsirkan, ya. Ya, jadi salah satu karena hatinya telah sedih, kacau, sehingga tidak bisa melihat. Seperti tadi menafsirkan itu Yesus, tetapi ditafsirkan adalah tukang kebun atau tukang kubur saja, ya, penjaga kubur. Nah, inilah sebabnya, karena kalau pikiran kacau, Bapak Ibu yang risih Tuhan, jadi sapaan dan sebutan Maria tadi, Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena, ya, menyadarkan Maria Magdalena bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Dia adalah telah bangkit. Dalam ayat 16 tadi dikatakan, ya. Jadi sapaan itu di dalam ayat 16 sekali lagi saya bacakan dalam Yohanes pasal yang ke-20 tadi. Di dalam ayat 16 sapaan itu dikatakan, kata Yesus kepadanya, yaitu kepada Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabi, yang artinya Guru. Jadi pada waktu itu Tuhan langsung menoleh, berpaling, melihat bahwa itulah Yesus, itulah gurunya telah bangkit, sehingga disitulah terbuka hati. Bapak Ibu mengalami perubahan yang besar berdasarkan kebaikan dan pola pikir, ya, tindakannya setelah melihat Yesus dengan baik dan benar. Itulah sebabnya. Jadi pertanyaan yang terakhir bisa kita bangun dari tema tadi, ya, hari ini adalah perubahan-perubahan hidup yang telah terjadi bagi orang-orang yang telah melihat Yesus. Makanya tema dikatakan, aku telah melihat Tuhanku. Jadi orang yang telah melihat Tuhannya adalah ada perubahan yang luar biasa. Orang yang berjumpa kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus, ya, ada perubahan yang luar biasa. Lah, perubahan apa yang dialami oleh Maria? Perubahan yang dialami oleh Maria yaitu kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi dari kehidupan yang lebih indah. Jadi kematian itu bukan merupakan suatu hal yang terakhir, tetapi itu merupakan suatu hal yang indah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan, mati adalah keindahan, mati adalah keharapan, karena akan masuk dalam kerajaan kekal. Nah, inilah sebabnya dikatakan pada kita. Jadi Maria ada perubahan dalam pikirannya. Kematian bukanlah akhir segalanya, tetapi awal dari kehidupan yang lebih indah. Mengapa? Karena dikatakan aku bangkit, akulah bangkitan. Jadi Kristus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati, ya. Walaupun dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati lagi. Dalam Yohanes 11 ayat 25, ya. Jadi walaupun mati itu hanya secara jasmani, tapi hidup secara rohani, bahwa nanti kita akan pesta dalam kerajaan Allah dalam kekekalan. Ini perubahan yang dialami oleh Maria dengan perjumpaannya dengan Yesus. Aku telah melihat Tuhanku, ya, dan aku berpaling kepada Allahku, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu ada di dalam Yesus.
Yang kedua dikatakan perubahan yang kedua yang dialami oleh Petrus. Ya, perubahan yang kedua yang dialami oleh Petrus berjumpa dengan Kristus yang bangkit memberi pengharapan akan perubahan arah hidupnya. Ya. Arah hidupnya. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit telah mengubah mereka, yaitu menguburkan karir mereka. Kalau dulunya Petrus hanya mementingkan diri pribadinya, Petrus hanya untuk segala sesuatu. Nah, ini sebabnya Yesus yang telah bangkit, ya, meneruskan agenda Allah ini bagi dunia. Nah, ini sebabnya. Jadi apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita renungkan melalui khotbah ini, melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, ya, seringkali perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan pertama belum tentu bisa membuat hati kita ini meledak, mengerti, ya, serta memahami tentang keberadaan Tuhan kita Yesus. Maka kita perlu membutuhkan waktu perjumpaan dengan Tuhan itu secara terus-menerus. Setiap hari kita terus-menerus berjumpa dengan Tuhan, supaya hidup kita ada perubahan. Tatkala kita sedang kacau, kita renungkan pikiran kita hilangkan kekacauan, sehingga kita akan berjumpa dengan Tuhan yang merubah kehidupan kita. Seperti Maria Magdalena dan Petrus di sini dikatakan lagi. Jadi kedua perjumpaan dengan Tuhan Yesus akan mengubah pola pikir dan pola tingkah laku kita. Ya, dengan berjumpa kepada Tuhan kita Yesus, maka cara berpikir kita, bertindak kita, tingkah laku kita, ya, kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, ini yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Sampai punya Tuhan. Jadi yang ketiga dikatakan pada kita perjumpaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara mati akan membuka mata rohani kita. Jadi perjumpaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus akan membuka mata rohani kita, dan kita akan bisa mengenal, mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan, di hari Paskah ini Tuhan mengingatkan bagi kita, Tuhan telah bangkit dari antara orang mati, dan kita perlu terus-menerus berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan akan mengubah pikiran kita, akan mengubah pola pikir kita, akan mengubah tingkah laku kita, akan mengubah masa depan kita. Perjumpaan kita, maka kita perlu setiap hari berjumpa dengan Tuhan. Seperti apa yang katakan Maria Magdalena, aku telah melihat Tuhanku yang telah bangkit dari antara orang mati. Ini sebab. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan, kita tetap terus mengusahakan diri kita berjumpa dengan Tuhan, melihat Tuhan, melihat pengajarannya, melihat tingkah lakunya, melihat pola pikir Tuhan, supaya masuk di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini tidak kacau lagi dalam situasi kondisi ini. Itulah sebabnya kebaikan dan yang kedua. Oleh karena itu pada saat ini kita akan memperingati hari Paskah, di mana kita juga akan mengadakan perjamuan suci, yang mana yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus terakhir kali pada Kamis Putih itu, mengadakan perjamuan suci bersama dengan murid-muridnya, supaya mengenang tentang pengorbanan Tuhan untuk diri kita. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya pada waktu kita menikmati perjamuan suci ini, kita ingat pengorbanan Tuhan yang telah rela mati untuk dosa-dosa kita. Dan juga kita harus menyadari bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga
menyediakan tempat bagi kita semuanya. Nah, kalau kita nanti sudah waktunya untuk kembali ke surga, kita berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan suci yang telah disediakan Tuhan kepada kita semuanya. Kita tahu bahwa Tuhan telah mati bagi dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saya akan membacakan satu ayat-ayat di mana kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan suci. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah. Mari